Menyoroti Multatuli dan Pramudia Anantatur, menurut pandanganmu sendiri apa sih yang luar biasa dari cara tutur karya sastra mereka sehingga menginspirasimu? Karena dalam proyek-proyekmu kan kita melihat kamu bukan sekedar memfiksikan narasi sejarah, tapi kamu menggunakan fiksi untuk membongkar sejarah. Maksudnya itu bagaimana? Sejarah itu jadi bukan sesuatu yang jauh dan menjemukan, tapi justru kamu melihat ada kekuasaan yang bekerja di situ, yang dia membentuk realitas kita di hari ini. Dan dalam karya-karya sastra itu, dia bisa menghadirkannya tepat di depan matamu, tepat berhadapan denganmu. Kamu bisa merasakan masuk dalam dilema-dilema menjadi manusia yang sebenarnya ditarik, diporak-porandakan, dan diombang-ambingkan oleh kekuasaan yang ada di luar kemampuanmu. Dan sebenarnya itu kan relevan dengan apa yang kita jalani hari ini. Bagaimana ideologi bekerja dan dipekerja dan diinstitusionalisasikan. Nah, tarikan-tarikan ke arah yang lebih besar itu yang kemudian membuatku mencari-cari dan melakukan eksperimen-eksperimen yang akhirnya kemudian di tahun 2014, wah memang itu panjang sekali ya dari prosesku awal membaca itu, akhirnya jadilah satu proyek yang sebenarnya udah aku coba untuk mulai geluti dan kutajamkan sejak tahun 2013, tapi mulai ku presentasikan akhirnya tahun 2014 awal itu di Kedai Kebun lewat Center for Tanah Rujuk Studies. Jadi memang prosesnya panjang banget dan bukan tiba-tiba sehari jadi. Proses pergelutannya dan proses mencari-carinya. Dan ya itu tadi, justru pintu masuk untuk bisa hadir ke dalam dimensi pengalamannya aku lewat sastra. Nah, upaya memantulkan itu balik dalam kekaryaan itulah yang kemudian jadi salah satu gairah yang aku coba kejar. Makanya karya-karyanya jadi sangat, bisa dibilang elemennya sangat banyak, detail dan ya banyak, karena ya sebagaimana fiksi itu dibangun dari banyak tarikan-tarikan, banyak elemen-elemen, sehingga satu universe itu bisa dihadirkan di situ, satu realisasi bisa dihadirkan di situ, dan dia punya logikanya sendiri. Nah, di titik itulah kemudian fiksi pakai jadi metodeku, karena kembali kemudian memantul ke pertanyaan tentang sejarah. Jangan-jangan gagasan atas sejarah sendiri itu digerakkan oleh gagasan tentang bagaimana satu fiksi itu diciptakan. Maksudnya ada proses editing di situ. Kenapa peristiwa ini disandingkan dengan peristiwa ini dan tokohnya ini? Kenapa bukan yang itu? Kemudian kenapa dia dihadirkan lewat sudut pandang tertentu, pilihan-pilihan cara bertuturnya, penekanan-penekanannya. Nah, bagian-bagian itu kan sebenarnya bagian-bagian editing, bagian-bagian yang disadari, ada authorship di situ. Di sisi yang lain, sejarah yang kita terima atau yang aku terima, katakanlah yang diajari sejarah di sekolah, itu kan jadi sesuatu yang baku, seolah satu-satunya cara, pintu untuk melihat masa lalu. Sejarah dengan kata lain adalah jadi sesuatu yang dimistifikasi, dan itulah cara rezim bekerja kan sebenarnya seperti itu. Jadi pertanyaan jadi lebih luas lagi. Nah, celah-celah dan titik-titik tegangan itulah yang kemudian menarikku untuk menggunakan fiksi sebagai cara untuk mempertanyakan hal-hal yang tidak bisa kita bicarakan atau yang tidak direngkuh oleh sejarah dalam konteks sejarah arus utama, seperti itu.